Hahaha. Kekuatan peri yang luar biasa. Lei Qin juga akan ditahan dewa. Nah, larilah ke pegunungan Kunlun. Hampir hancur lagi. Satu pukulan bisa jadi jutawan. Lumayan. Guru, kau selalu bilang sulit jadi dewa, tapi aku baru latihan 20 hari, dan tidak sesulit itu. Dasar kau. 20 hari tidak kontak istriku, ini sudah tamat. Hahaha. Guru dan murid duluan. Sampai jumpa. 20 hari. Bukankah ini hari yang baik, setahun di bumi? Jangan biarkan siapapun mencurinya. Kau siapa? Mengapa kau harus membunuhku? Tuan Len, salahkan kelompok tulus mengganggu rezeki orang lain. Omong kosong, bunuh dia. Nak, kau yang lakukan ini. Hati-hati, mereka ahli batas tertinggi. Nak, tahukah kau kami ini? Kau benar-benar habisi permanis dalam Satalangka, ahli batasan terlatih. Ini adalah Gunung Kunlun. Benar. Tujuh grup besar kini bergantung pada penasihat militer. Serang kami semena-mena. Perusahaan ini akan bangkrut cepat atau lambat. Sekarang aku coba peruntungan di Kunlun Shenshan. Legenda bilang di sini tinggal dewa tua. Mungkin kita bisa rampok dewa Qiankun. Seberapa kuat dewa tua itu? Lin Wuji tahu, kan? Guru Wuqi. Dia yang bertarung sendirian. Hancurkan seluruh divisi bajak laut Jepang di Laut Cina Timur. Apa dia dewa tua? Dia memang cuma dewa tua. Cuma murid yang malang. Hei Tenggu, pelindung tunggu aku. Ada apa? Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Bukan masalah, jangan dipikirkan. Aku Lin Yao, wakil presiden Morningstar Group. Meski perusahaan sedang kesulitan. Tapi jangan khawatir. Apapun masalah yang kau hadap, bawa kartu emas hitam ini untuk menemuiku. Morningstar. Baik, akan kuambil. Bolehkah aku tambahkan kontakmu? Oke. Nokia. Oke. Masih pakai Nokia. Jangan-jangan ahli turun dari Gunung Dewa, ya? Lupa urusan. Yao Yao pergi kemana? Tidak angkat telepon. Kau tahu ibu khawatir sekali? Bu, aku baik-baik saja. Ada kabar baik nih. Ke Papa. Kabar baik apa? Aku baru kenal Li. Tampan dan berwibawa. Kapan Yao Yao bisa puji orang? Jadi kapan kau mau bawa pulang menantu idaman ibu? Tunjukkan KI ibu. Ibu yang akan seleksi. Bu, udahan dulu. Aku tutup dulu. Hai. Dasar anak ini. Lin Chen. 20 tahun kau kemana saja? Tahu tidak anak kita sudah besar? Ibu punya kekasih. Han Qiu, aku kembali.
Xiao, aku sudah selesai latihan. Keluargamu tak bisa halangi kita. Xiao, kau dengar? Xiao, kenapa kau? Jangan nakut-nakuti aku. Bertahun-tahun kau di mana? Dasar tak berperasaan. Baru sekarang pulang? Kau tahu tidak? Ibu sangat khawatir. Li Chen, ibu sangat merindukanmu. Jangan menangis. Jangan, aku segera pulang. Baru lebih 20 hari. Kok rasanya seperti puluhan tahun? Ten Xiao, saya di sini. Kelompok Morningstar akan mengadakan jamuan di Hotel Marina. Sambut ahli gagal bernama Hai Chen. Semua pihak diperbolehkan hadir. Perusahaan akhirnya mendapat pendukung. Tian Xiao, tingkat apa ahli ini? Hari depannya, kami terlahir seperti ini. Kultivasi. Memenuhi kebutuhan mendesak perusahaan bukan masalah. Apa ini Grandmaster? Kuat. Ineka Hai Ching? Mengapa berbeda dengan ingatanmu? Berhenti dan jujurlah. Siapa yang melepasmu? Kalau tak bayar, lapakmu kami hancurkan. Jangan berkelahi, pembunuh, aku sungguh tak punya uang. Hei. Ditutup. Kau. Aku ikut denganmu. No, apa kabarmu? Saya Padia, kamu yang memberi tahu saya? Nah, lebih baik jangan ikut campur urusan sendiri. Persis seperti kamu, di keluarga Xiao kami setidaknya ada 10 orang. Aku tak mau ikut campur urusanmu. Justru kamu yang menghalangi jalan saya. Malu-maluin, ya? Cari mata. Berani-beraninya melawan? Buka tutup mulut seenaknya. Orang tuamu tak pernah ajarkan sopan santun? Bersikaplah sopan pada ibumu. Aku tak menjawab. Yakuza, jangan sangka bisa berbuat semena-mena dengan kegagalan bawaan. Dia ini ahli? Laosi. Aku juga punya. Halo adik. Kau juga tahu aku kakakmu. Tadi main kemana lagi? Tidak. Saya sedang makan malam dengan teman. NAK. Keskiviko. Xiao Wei langsung ke Hotel Binhai untuk menghadiri jamuan. Nanti terlambat, kakimu ku jebak. Lihat ibumu. Siapa yang bahas ini, kubunuh. Baka, berani datang ke pesta pantai? Ayo kalau berani, tunggu sebentar. Hei, jangan pergi. Pintar sekali, bikin masalah lalu kabur? Iya kau ini badut. Ku tanggung pukulan ini lalu selesai. Si badut malah melewatkan situasi. Pernyataan Do Mi Chow. Aku jadi penjahat Apa kau lihat-lihat aku? Aku tak salahkan. Wahahaha. Entah kenapa si Siti jadi begini. Aku tak tahu di mana Xiao sekarang. Xiao, aku baru mau telepon cari kamu. Kau keskivi koksi andal. Kebetulan sekali, aku juga mau bilang itu. Langsung ke Hotel Binhai. Ada kejutan kecil untukmu. Oke, tunggu aku. Hotel Marina. Ibu? Ini dia. Bu, kenapa buru-buru panggil kami? Perusahaan sedang membaik. Ada alasan paling penting. Ayahmu akan pulang. Yao, aku ingin perjelas hubungan dengan grup Kida lewat acara ini. Sekaligus serahkan perusahaan ke ayahmu secara resmi. Aku tidak setuju. Orang itu kenapa datang? Pergi saja, dan ambil perusahaan yang kau bangun susah payah. Orang yang? Itu ayahmu? Aku takkan pernah mengakuinya. Saat kau diusir keluarga Xiao karena hamil di luar nikah, dia di mana? Kau bawa aku dan adik. Saat kita berjuang dari nol, dia di mana? Sekarang lihat perusahaan maju, mau kembali numpang enak, ya?
Ayamo, dulu kilo agak xiao tak situyu hubungan kita. Makanya ibu masuk gunung bertapa. Sekarang dia kembali. Yao Yao pasti bisa bantu kita lewati masa sulit. Tak perlu Bu, bukannya sudah kukatakan, aku temui ahli di gunung. Dia sangat ahli, ilmu bela dirinya hebat, suruh dia urus perusahaan, lebih baik dari si tak berperasaan. Sepertinya aku ingin Yao Yao menerimanya. Sudah, kita bicarakan nanti. Bilang ke ibu, kau tertarik pada pahlawan itu? Bagaimana mungkin, Bu? Malu-malu, belum juga. Kenapa kau tak setuju? Lalu acara ini bagaimana? Bawa dia ke sini. Ibu ingin temui, anak baik rupanya. Bisa buat anakku tergila-gila. Hai. Sudah selesai. Alasan apa yang harus kucari untuk mengajaknya keluar? Tidak. Di pesta ini, 7 kelompok pasti bersatu membuat masalah. Ditambah ayahku yang tidak bisa diandalkan. 80% alasan aku kembali adalah merebut harta ibu. Ya, sekedar antisipasi. Sekalian tunjukkan pada ibu seperti apa pahlawan sejati. Hello. Apa ini Ling Chenchen? Aku Lin Yao. Kamu pernah menyelamatkanku di pegunungan Kunlun. Ternyata kamu. Ada keperluan apa? Bisa datang ke pesta tepi pantai? Jangan salah sangka, ini undangan resmi dari perusahaan. Tenang, selama masih dalam kekuasaanku, aku akan penuhi semua permintaanmu. Bukankah itu tempat yang Xiao Xiao suruh aku datangi? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Aku akan segera ke sana. Dia langsung setuju tanpa tanya alasan. Lepaskan saja semuanya, janji padaku. Kakak, senang-senang tentang apa? Jangan tertawa terus seharian. Lalu aku harus menangis, ya? Kakak hanya menganggur seharian. Hanya bisa menakuti kalian dengan teman-temanmu. Nanti kalian malah menangis. Kakak, Cepat masuk. Ibu sedang cari kamu. WK. Bu, ibu harus memutuskan untukku. Ada masalah APA? Bikin masalah lagi. Masa berani? Aku sedang makan malam dengan teman di pinggir jalan. Tiba-tiba ada orang bodoh muncul entah dari mana. Kalian harus lawan kami. Nggak cuma mukul aku, tapi juga marahin ayahku yang nggak ngajariku. APA? Keterlaluan. Bu, orang itu pasti master sejak lahir. Kenapa nggak panggil ahli dari keluarga Xiao? Tenang, nanti ayahmu yang akan membelamu. Ayahku? Bukannya katanya aku nggak punya ayah? Selama ini ibu belum cerita ke kalian. Ayahmu pergi ke gunung untuk latihan. Entah kapan dia kembali. Ibu juga nggak tahu di mana dia. Sekarang dia sudah kembali dari latihan. Kekuatannya mungkin sudah mencapai tingkat Grandmaster. Grandmaster? Bu, jangan bercanda. Aku bisa serius lo nanti. Masa ibu mau mempermainkan ayahmu? Beneran? Iya. Grandmaster Qiang dari Haicheng. Jumlahnya bisa dihitung jari. Ayahku juga Grandmaster. Kalau berani ganggu aku, ayahku akan menghajarnya habis-habisan. Siapa yang menggunjingku? Sudah. Masa berani kau datang ke sini? Kau tahu ini tempat APA? Kau tahu hari apa ini? Penggemar pengiriman selebriti sudah datang. Master sebelumnya tak kurang dari 30 orang. Masih apa lagi yang ditakutkan? Dia mungkin sudah ketakutan dari tadi, hahaha. Yakuza. Sebelum aku marah. Ya, aku yang satu. Kau, brengsek. Kau ini siapa sih? Penjahat. Sedang apa kau lakukan? Lin Chen, kau di sini. Nona Lin. Kau mau bela sampah kecil ini? Si Marga Zhao bilang, tolong jaga mulutmu. Atau silakan
Lin Chen, kenapa datang begitu cepat? Jerry ingin temui seseorang, jadi datang lebih cepat. Ada apa denganmu? Tak bisa kutemui jika tak penting. Ayo, aku antarmu masuk. Apa yang kau lakukan pada adikku? Kakak. Kakak, Ada masalah apa? Terburu-buru. ibu sedang mencarimu buru-buru. Bilang bayarkan kau. Suruh kau Cedric ke sana. Apa ibu tahu dia datang pagi-pagi? Ini tamu kehormatanku. Urus ini untukku. Kakak, jangan khawatir. Pasti sudah kujaga baik-baik. Lin Chen, aku masih ada urusan. Permisai sebentar. Ya. Pergi, kakak. Tak kusangka kau adik Linnya. Bocah sialan, berani-beraninya pukul tuan, percaya atau tidak, ku bunuh Lin Yao. Dasar kau sampah masyarakat. Dasar kau picik. Tidak, Nona Lin minta ampun. Lihat berani ulangi lagi. Jangan cari mati. Lutut. Cepat berlutut. Lutut dan minta ampun. Siapa bocah ini? Berani lawan Xiao Sheng dan Xiao Xiao? Kau lagi. Ini bajingan kemarin. Nakal intimidasi orang. Bikin rusak hubungan penjualan. Hutan ini luas. Burung apa? Berani datang ke pesta? Anggota cuma bikin masalah. Cepat atau lambat. Bukan picik. Tak berkeluarga. Jangan sok baik padaku. Kira diri siapa? Dengar ya. Boka. Kau hanker. Sok kawan ya? Tahu ayahku siapa? Son legenda Grand Master. Sang kuat. Partai Unik Kota Olsi. Satu tangan. Xiao Wei, Benar. Kenapa cepat kembali? Kakak. Bocah ini ganggu aku. baru naik tangga ketemu ibu. Katanya sama sekali tak punya. Sebaiknya kau jelaskan. Ibu juga di sini. Siapa berani ganggu anakku? Aku ingin lihat siapa yang berani ganggu anak. Bu. Dia yang nakalin aku. Hari demi hari. Tahun berganti tahun. Setiap pertemuan tetap sindah pertama kali. Rindu yang tulus. Jangan asal ngomong, nak. Kamu saja belum pernah lihat. Masa dia nakalin kamu? Jangan bikin keributan di sini. Kak, kok bisa percaya orang luar? Aku coba bicara objektif. Lagi pula Lin Chen bukan orang asing. Kakak tertipu sama si tampan ini. Nona Lin, si pembunuh ini ya, anak ini, sembarangan pukul kita semua? Hijam. Aku cuma ngomong dikit. Dia langsung ngamuk usir aku. Sampai dipukuli habis-habisan. Lin Chen bukan orang seperti itu. Kakak yakin dia bisa membela diri? Kau ini. Kau xiao-xiao ya? Beres juga panggil nama ibuku. Kalau ayahku gimana? Anak orang sampai dikerjain. Zinang. Beneran? Dasar bocah, dengar tidak, ayahku sudah datang. Kalau mau selamat, sekarang juga berlutut. Minta maaf ke semua orang di ruang tamu. Ada apa lagi? Enaka. Panggil Oya. Aduh, Nok, panggil ayahmu. Senyum. hargai aku dong, adek. Jangan sebut nama ibuku lagi. Xiao Bei, ini tamu ibu.
Dick, kalian berdua diam dulu. Jia pendampingmu. Aku cuma mau ke dia. Ibu, kamu? Kenapa harus suka dia? Tadi dia nakalin aku. Ibu tega anak sendiri anggap pencuri jadi ayah? Maksudmu anggap pencuri sebagai ayah? Dia ayahmu. Kalian berantem terus soal anak mau ketemu ayah. Sudah ada tamu. Sana temui orang. Aku nggak mau. Yao Yao. Bu, kenapa harus maksa? Maksa kami. Baiklah, ibu kurang pertimbangkan. Mereka sudah lama tidak bertemu. Beri mereka waktu. Dike. Mereka memang punyaku. Tunggu kamu resmi ambil alih perusahaan. Ayo siapkan pernikahan. Ibu? Ibu, ada apa? Aku tidak setuju dengan itu. Katanya proyek perusahaan ini diserahkan ke orang lain. Siapa yang mau? Benar kan? Xiao Xiao dan Lin, Nona begitu menderita. Aku juga tidak setuju. Kenapa serahkan perusahaan ke si wajah putih ini? Kalau Xiao Fang tidak bisa bicara, diam saja. Kakak, aku membela kamu. Ibu, perusahaan bisa diberikan ke Lin Chen. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Kamu tidak boleh menikah. Yao Yao, omong kosong apa ini? Ibu, menurutku kamu ngomong sembarangan. Kamu dan kakak iparku si wajah putih. Kamu kasih racun apa sih? Xiao Bai diam. Kakak, bisakah kalian berdua diam? Ada apa dengan Yao Yao hari ini? Ibu, Lin Chen pahlawan yang menyelamatkanku tadi. Kukira ibu mau bertemu dia untuk urusan pribadi. Tapi tidak kusangka, ibu anggap dia sempurna, malah mau menikahinya sendiri. Ibu ini benar-benar... Aduh. Apa? Kamu salah paham? Dia ayahmu. Lin Chen, kamu pasti juga. Tiba-tiba aku tahu akan mengambil alih perusahaan. Agak kewalan, ya? Kamu tak perlu dengarkan dia. Aku juga bisa memberikannya dari grup Morningstar. Ah, Xiao Bei. Halo, kakak kepar? Kamu. Hahaha. Apa hubungan antara orang-orang ini? Otaku agak kekal. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa jelaskan? Hahaha. Klasifikasi terhormat dari ketua dan presiden wanita pertama. Merebut pria di depan umum. Ibu dan anak perempuan, kalian benar-benar mempermalukan keluarga kita yang sudah menderita. Ini menginjak-injak reputasi keluarga Xiao dan menghancurkan. Xiao Kun, urusan apa ini denganmu? Hubungan apa? Maksud kamu apa? Kaulah yang belum pernah kulewati. Tuninggan? Pak Tua Guadupa dan Chen Gu tiba di lokasi pesta. Xiao Xiao benar-benar bisa memindahkan perusahaan. Hanya. Bicara. Itu si Jalang. Perusahaan berencana memindahkan ke pria tampan bernama Lin Che. Tak kusangka Lin Yao juga suka bocah itu. Ibu dan anak ini mau merebut pria secara terang-terangan? Untung rahasia ini sudah diusir dari keluarga Xiao. Bagaimana keluarga Xiao bisa bertahan di Haicheng? Benarkan, tentara? Pak Tua benar. Pak, apa kita juga harus pergi? Jangan buru-buru. 7 grup besar saling mengincar diam-diam. Biarkan Xiao Feng membuat masalah dulu. Daging gemuk Chen Xing pasti jadi milik keluarga Xiao. Menarik. Tembakan keluarga Xiao. Jenderal kita sudah siap tempur. Keahlian catur yang luar biasa. Tak terkalahkan. Haha, Belalang Semba Tangkap Jangkrik. Burung gereja di belakang. Biarkan mereka bertarung dan kalah. Konon keluarga Xiao punya Grandmaster yang memimpin. Cuma dengan gerombolan Chen Xing. Kenapa tak bisa menghentikannya? Kau merah makannya. Punangki. Aku tak ada hubungan dengan Xiao Kun pagi-pagi. Jangan salah paham. Xiao Bei, kau minum obat yang salah. dua paksa takkan manis. Kung Ge. Manis atau bukan urusanmu?
Pergi sana. Ini bukan wilayah keluarga Xiao. Ini bukan keluarga Xiao. Hei, hei, hei. Ini semua keluarga. Berenyahlah sampai membunuh. Siapa ibumu sebenarnya? Kau mencoba merebut pria dariku, menikahkan aku dengannya. Apa yang kau bicarakan? Yao Yao. Xiao Kun, aku tak ingat kapan aku janjikan pernikahanku. Tuan, salah paham. Kau yakin akan ini? Kurasa kau takkan menyangkal? Ni Chunna. Urusan seumur hidup utama. Perintah orang tua. Bahkan tak bisa penuhi syarat. Wanita baik macam apa? Kau ini apa? Beraninya kau bicara? Xiao Kun. Biarkan aku putus dengan keluarga Xiao. Hari ini keluarga Xiao. Jika main-main lagi, silakan pergi. Tuan Xiao, jangan lupa, kau juga anggota keluarga Xiao. Apa katamu? Maaf. Apa? Buang Giani Naram di perutmu. Bersama keluarga Zhao. Aku akan copot semua pelayanmu di keluarga Xiao. Xiao Yifan bermuka manusia berhati binatang. Kau menyuruhku menikahinya? Bukankah kau dorong aku ke jurang penderitaan? Dan bayi dalam kandunganku. Tak bisa menolongmu. Baik. Kalau begitu aku hengkang dari keluarga Xiao. Mulai sekarang aku bukan lagi bagian keluarga Xiao. Keluarga Xiao, maaf. Aku bukan anggota keluarga Xiao lagi. Ini acara makan malam grup Morning Star. Kalau tak mau mengakhiri pertunjukan, bawa anak buahmu pergi dari sini. Itu mustahil. Kau bukan penari. Kenapa ada batasan sekuat ini? Xiao Kun ini ahli batas level tertinggi. Cek kuat hanya dengan mengandalkan level 72. Mata terbuka. Apa yang barusan terjadi? Kenapa kau tak terkalahkan? Pergi dari sini. Dengar baik-baik, aku calon penerus keluarga Xiao. Berani mengena aku. Sebaiknya kau pertimbangkan mating-mating. Lebih baik pergi sendiri. Aku tak akan Kau. Jangan bicara lagi. Ini keberanian Tuan Xiao. Membuat laut ini istimewa. Tur ini benar-benar tulus. Bahkan bisa melawan As dengan Seven Street Temple Chamber. Sungguh luar biasa. Xiao bisa mandiri. APA yang kawan tip? Aku memang terlihat jujur. Apa Lin Chen suka tipe dewasa? Xiao, kau kejam sekali. Aku tidak ingin terdengar jahat. Pintunya sudah terbuka lebar. Bahkan anak buahku berani membungkuk. Luar biasa. Tuan Hu. Tuan ketiga. Bahkan ahli seperti Tuan Xiao datang. Penjahat. Pesta hari ini, status tidak relevan. Tamulah yang diutamakan. Xiao Kun berbuat riku. Setelah kuperingatkan berulang kali. Apa Tuan ketiga Xiao masih menyalahkanku? Omong kosong. Apa yang kukatakan salah? Jaga mulutmu. Beraninya kau bicara. Nanti akan kuselesaikan. Tegakkan badan. Pria boleh kalah, tapi jangan kehilangan harga diri. Dulu keluarga Xiao selalu merendah. Kenapa anak ini memaksakan kata? Justru sebaliknya. Sepertinya dia sudah lama kesal dengan keluarga Xiao. Wala keluarga Xiao berbuat kekacauan di Haicheng. Tapi grup Chensing tidak terburu-buru. Paling kita mati bersama. Ikan mati jaring robek. Kau benar-benar sok hebat. Tahukah kenapa ada jamuan hari ini? Ini jamuan untuk ayahku. Dan ayahku adalah singa angin. Ciao. Kapan aku jadi singa? Kakek keempat, jangan dengarkan mereka yang kasar di sini. Memaksa bilang ayamu Grandmaster. Bagaimana dengan orang lain? Mundur. Acara makan malamnya akan segera dimulai. Tidak datang? Atau orang itu tidak ada? Ini master bawaan Hi Guo. Aku tidak di sini. Apa yang kau lakukan bodoh ini? Hei, meski kau membantuku, tapi hitungan harus jelas. Jangan mengambil kesempatan. Jangan sentuh ibuku.
Siapa yang mulia ini? Apakah ini master yang diundang Tuan Xiao? Wah, Master Gedungkan. Dia cuma tampang bule. Kakek ketiga, apa kau tahu sesuatu? Nama tadi, merampok anak ini di depan toko Hai Cheng? Menghina keluarga. Aku mempermalukan keluarga Xiao. Lin Yao, jangan lupa. Kau dan Ah Kun masih bertunang. Aku sudah mengatakan ini. Yao Yao tidak setuju. Pembatalan perjanjian pernikahan. Mo Yan akan bertindak semena-mena nanti. Jangan bicara pada orang luar tentang sisanya. Siapa yang disebut orang luar? Perlu kujelaskan lebih terang? Tembak aku juga. Tuan ketiga. Tuan ketiga. Kenapa tuan ketiga Xiao ini bisa jatuh? Beraninya kau. Aku membuat tuan ketigaku pusing. Master bawaan pun bisa pingsan karena marah. Apa kau berbohong? Sebelum dia pingsan, seperti melihat Lin Chen. Apa meski kau benar-benar marah? Ini juga karena jantungnya lemah. Pantazan orang lain. Baik. Biarkan saja. Tungguaku. Hai. Apa yang dilakukan wanita ini? Itu dari keluarga Xiao. Aku datang sesukaku. Pergi jika mau. Siapa yang menolak? Eo. Toleransi buta. Biarkan pelaku jadi keluarga? Seberapa bodohnya kamu? Lihat aku kenapa? Duel bela diri. Jawab atau tidak? Duel ini tak akan diterima. Kekuatan luar tak peduli hidup mati. Anak ini gila. Wajah putih kecil, sok suci. Jangan selagon aku nanti. Aku tak lawan kau. Bersembunyi di belakangmu. Pala. Xiao Biata. Siapa yang ganggu tadi? Balas. Lagi APA? Bicara ke ayahmu gitu? Bu, tolong berhenti bahas ini. Bu, jika dia peduli padaku, dia tak akan suruh aku mati. Ayahmu punya pertimbangan, kan? Kamu percaya ini? Itu salah, Bu. Dia bukan ayahku. Apa yang kau pikir, anak? Kau mau bunuh aku? Aku tak bisa lawan orang biasa. Kau suruh aku lawan ahli tingkat tinggi. Sudah cukup ku terdesak. Kamu cari Lin Chen untuk dipukul? Aduh. Hei, aku baik-baik saja. Ternyata kau Master Haotian. Oke, Xiao Bai. Kau sembunyi bertahun-tahun. Tuan, aku tidak tahu. Enak, tak ada di keluarga Xiao yang tahu kekuatannya. Sembunyinya sangat dalam. Bukan hanya kakak Xiao, mata-mata di dekat Xiao Bei pun. Aku tertipu selama ini. Tampaknya, grup Morningstar bisa bangkit secepat ini. Benar adanya. Pantasan pimpinan tak buru-buru bertindak. Siapa tahu mereka masih punya kekuatan tersembunyi? Atau pimpinan kita jenius? Lihat Xiao Bei terbaik. Sikap ini seharusnya. Bencana tak dikenal adalah hal tersembunyi. Manggaret, apa itu lebih terbuka? Dia bisa bertarung dengan Tuan Muda Xiao Kun yang terus mundur. Tak terpisahkan. Xiao Kuo ini benar-benar menyedihkan. Sombong sekali, masih ada wanita yang ahli? Aku mengandalkan bocah ini. Diam-diam kau jadi hebat. Apa yang kau bicarakan? Benarkah? Xiao Fei dulu menyamar, sedikit menyalahkannya. Serangan adalah pertahanan terbaik. Lawanannya abu-abu. Lekukin. Mulutmu seperti gagak. Lawan gue, berani marah? Tenangkan hati. Tinggalkan pikiran jahat. Apa-apaan ini? Lihat berapa lama kau tahan. Jam tua ini berbicara dari hati. Ayo, cepat bubar. Tahan. Ada yang bisa kubantu? Biarkan kau tumbuh beberapa tahun lagi, kecuali aku.
Seluruh anggota keluarga Xiao masih muda, biasanya tak ada yang bisa mengendalikannya. Kau bisa membuatku memberikan yang terbaik. Cukup untuk dibanggakan. Hezambon. Sapu cepat. Kun Shao, Kun Shao, Kun Shao, Kun Shao, Kun Shao. Hei. Aku benar-benar mengalahkan Xiao Kun. Kakak, pergi. Uang kurang. Minggir. Keluarga Xiao pasti akan langsung balas dendam. Xiao Bei, kali ini kau benar-benar membuatku terkesan. Ada apa? Kau tidak senang menang? Kakak, Lin Chen. Ibu. Lin Chen me. Okay. Ada apa? Xiao Bei memukul. Walau Kun Shao bilang dia marah. Tapi akhirnya kamu... Ya, Bu. Kakek, kalau mereka buat masalah. Xiao Kun adalah penerus keluarga Xiao. Keluarga Xiao pasti tidak akan menyerah. TAPI Integrity Group bukan lama. Xiao Xiao Pueris? Harusnya dipukul. Mengalahkan Xiao Kun itu mudah? Keluarga Xiao punya belasan jagoan. Apalagi ada jagoan tingkat Grandmaster. Iya, kakeknya Grandmaster. Cuma pasukan datang hadang air tutup tanah. Grandmaster bagaimana? Siapa yang tak akan sombong? Itu kan Grandmaster. Kalau di zaman dulu, dia petinggi faksi tanah. Jangan bilang di Haicheng. Lihat seluruh provinsi Jiangpun. Itu cuma segelintir jagoan. Haha. Grandmaster saja tak dianggap. Lin Chen, tingkat apa latihanmu? Xiao Bai. Kun Shao terluka parah karena nyawanya diuyung getanduk. Sudah kukabarkan ke keluarga Xiao. Marina Hotel akan dikunci sebentar lagi. Tunggu saja amarah keluarga Xiao. Oak. Jangan pergi. Ini semua salah Xiao Wei. Kami tak ada hubungannya. Kurang ajar. Yang pergi. Siapa berani keluar pintu ini? Mulai sekarang keluarga Xiao akan binasa. Kakek. Kakek sedang dalam masalah. Gagap. Gaya Changhi. Master Kong luka parah. Nyawanya diuyung ketanduk. Apa? Siapa pelakunya? Xiao Bai. Xiao Bai. Kakek. Xiao Bei kami awasi sejak kecil bersama. Dia cuma orang biasa. Mana mungkin dia lukai Master Kun? Benar juga. Selama ini dia terus bikin masalah. Kalau bukan karena keluarga Xiao, sudah lama dia jadi mayat. Entah Xiao Bei atau bukan. Pasti ada kaitannya dengan dia. Shadow. Satu hal lagi. Pai Kerala. Baru saja kucek. Shao, saham Integrity Group atas nama Xiao Bei sudah dialihkan. Semua dialihkan. Berani dia. Ini anak baik yang kalian asuh? Kumpulkan semua ahli keluarga Singh. Ikuti aku ke Marina Hotel. Hu Yuanyong. Xiao Kun ini adalah anak kesayangan Xiao Huayuan. Kalau orang tua yang terlalu protektif itu benar datang, jangan sampai kita semua dihukum habis-habisan. Pak Kepala, tolong bantu. Keluarga Xiao sudah mengunci seluruh hotel. Ya, kamu terus mengendap saja. Aku tahu di sini. Kamu perhatikan baik-baik. Xiao Haicheng selain keluarga Xiao, ada hal besar lain? Zileng Chen Xing kami. Ada 7 grup besar pimpinan keluarga Zhao. 7 grup. Meski Haicheng jadi 3 kekuatan bertahun ini, tapi keluarga Xiao dan 7 grup beda kelas. Walau Chen Xing habis banyak uang sewa ahli. Beneran cari orang? Aku akan berusaha carikanmu. Orang luar tetap orang luar. Sepertinya Shang Xiao sedang dikejar. Itu juga bagian bawah tangan. Yao sedang dikejar? Dan berbisik. Dia datang. Xiao Shan Wansi. Aku tak bisa jelaskan dengan kata-kata. Tinggal di Kun Shao. Jantungnya baik-baik saja. Dikirim ke rumah sakit dulu sebentar. Siapa pelakunya? Mayu. Xiao Bei. Kakek, lihat aku. Painacut.
mengganggu yang lemah, takut yang kuat. Hei, cuma satu kepribadiannya. Kau lukai sang panglima muda. Aku tak pernah belajar. Setiap hari cuma tahu anak kemayunya Meng Fei. Bagaimana tahu dia master batas tertinggi? Aku tidak tahu. Kekek, Tidakkah kau masih tidak mau bicara? Atau kau memang bukan orang normal? Kau anggap kami semua bodoh? Xiao Bei mengecewakan kami semua. Kuberikan kau kembali ke keluarga Xiao dan pakai marga Xiao. Tidak hanya tak tahu terima kasih, kau sembunyikan kemampuanmu. Apa hanya untuk memukuli Tuan Kun? Nenek, aku tidak melakukannya. Kun Xiao luka parah dan tak sadarkan. Barony kau menyengkel? Ya, Xiao Bei, meski saudara klanmu biasanya agak dominan, tapi setidaknya masih saudara-saudara. Bagaimana bisa kau bertindak kasar? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Ini tuduhan tanpa dasar yang dibuat-buat. Beginilah cara keluarga Xiao menyelesaikan. Kau ini orang penting mana? Apa ini mengganggumu? Nyonya Sunlon. Dia adalah asisten pribadiku. Hotel tepi pantai ini yang menyelenggarakan pesta makan malam Chensing. Lagi pula, siapa yang tidak berhak menyela? Tertua. Segala kau. Aku datang hari ini. Aku tidak mau dengar alasan keluarga. Kau harus jelaskan tentang Xiao Bei. Kalau tak mau libatkan orang lain, ambil kembali grup Chensing. Putuskan hubungan dengan Xiao ini. Atau, salahkan aku atas kekerasan rumah tangga. Lagi pula, inilah jati dirimu sebenarnya. Xiao Bei, siapa yang benar-benar tulus padamu? Aku sudah tahu. Mungkin kau belum sadar. Dia cuma mau menyenangkan si bule muda. Bagi-bagi semua saham perusahaan. Ibu? Ini juga untuk kebaikanmu. Sebelum transfer sebagian saham perusahaan atas namamu, kau pakai marga ibumu, agar keluarga Xiao stabil. Sekarang ayahmu kembali, perusahaan harus dikembalikan padanya. Dulu tak kuberitahu karena takut keluarga Xiao menghalangi. Harap kau pahami niat baik ibu. Mengerti? Ibu. Kalau cari pria, ya cari yang benar. Ngapain cari-cari alasan? Maksudmu dia anak itu? Sudah 20 tahun, kau masih awet muda. Apa kau bohong? Xiao Wei anak kandungmu sendiri. Kau tiga manipunya. Kamu benar-benar salah. Berkata kasar pada orang tua? Aku tak bisa ungkapkan isi hati. Ini urusanku sendiri. Kurang ajar. Apakah ini junior keluarga Xiao kami? Ditipu dan diintimidasi orang. Keluarga Xiao datang minta penjelasan. Ada masalah APA? Jelaskan. Baru kutanya. Kau terus bilang, Xiao Kun penerus keluarga Xiao. lalu kenapa dia tak punya ahli kompeten di sampingnya? Dia malah bikin masalah di acara Chensing Group? Sudah direncanakan dia akan dipukul hari ini. Antak aneksasi Chensing Group. Oh, ternyata operasi pengawasan terselubung. Dan untuk Xiao Bei, saat dia diintimidasi di keluarga Xiao dulu, Tak ada dukungan. cuma habiskan waktu dengan teman-teman. Tak kulihat pengorbanan. Saham atas namanya pun bermasalah. Kau terlalu gegabah. Mulutmu tajam sekali. Aku tak mau berdebat dengan Xiao Bei. Kutanya sekali lagi, kali terakhir, pilih ibumu atau keluar dari keluarga? Kakek, aku sudah mantap. Mulai sekarang, aku ikuti jalan ibu. Bukan lagi anggota keluarga Xiao. Baik, kalau bukan keluarga Xiao. Maka hari ini aku Kan Tegakan Ketelan Untuk Keturunan Xiao. Datang cari masalah. Hari ini, Xiao Bai, Xiao Bei, jangan main-main. Jika aku masuk sendirian, itu tanggung jawabku. baik, Lin Chen. jangan khawatir. Aku telah berlatih seni bela diri selama 40 tahun. Takdir tersembunyi bakat bela diri. Ada cinta yang melekat sejak lahir. Kau memenggal kepala orang. Ahli bawaan. Ini akhirnya, sudah berakhir. Selesai. Xiao Fei pasti sudah tewas. Ruang ini pasti tidak akan ditinggalkan. APA kau punya kadangan di Ipagi Buta? Xiao, tidakkah kau sadar perbedaan dirimu dengan tadi? Ingat saat kau menghadapi Xiao Kouan. Maksudmu bawa anak buahmu pergi dari sini? Itu mustahil. Kau bukan penari. Mengapa ada aura sekuat ini? Ini uap. Xiao.
Bagaimana mungkin Yu Chen melakukan ini? Kapan aku harus? Chen Xing, Xiao Bei tak pernah belajar bela diri. Tolong ajari aku. Katanya dia tak pernah belajar ilmu bela diri. Dia bahkan membunuh Xiao Kun. Apa yang kau sembunyikan? Grup Chen Xing selama ini bersembunyi sangat dalam. Playboy berpura-pura tak berguna. Mampu menyiksa dan membunuh ahli level tertinggi. Bukan hanya itu, mata-mata di dekat Xiao Gui baru mengirim pesan. Apa yang ditemukan dari Xiao Xi? Sebelumnya Xiao jelas orang biasa saat dinilai keluarga Xiao. Saat itu, usia terbaiknya untuk latihan sudah lewat. Sekarang aku bukan hanya penari, tapi juga menguasai energi sejati. Ini luar biasa. Lawan. Istirahat dulu. Ingat dirimu. Aliran energi dan tian, bagai Cerebu. Pedang sekeras batu. Bergmeru bagai Peter. Ular hijau berlengan dua. Hasilnya seri. Kun Xiao kalah dengan baik. Kau luar biasa di pagi hari. Bohong pada yang tak paham. Kutukan beberapa kata itu memang layak dipuji. Alam penembus langit, sulit sekali kembali. Pedang Bawan. Alat meditasi. Mau kemana? Napas kita bagai angin. Persediaan sebanyak hutan. Serbuan. Bagaikan gunung tak bergerak. Gunung api Fengli. Tiga datang. Bersama. Naik. Kau benar-benar tak tahu malu. Jangan mengaku kalah. Dia juga mengeroyok junior bersama 10 preman bawaan. Ini agak memalukan. Jangan bilang kau ingin mati. Meski Ying Hong kalah, tapi aku tak pernah kalah. Berapa orang yang ingin menuntut keadilan untuk Xiao Kun? Pukul jika mau. Omong kosong apa ini? Xiao Bei. Lin Chen, kumohon selamatkan Xiao. Dia benar-benar tak bisa bertarung lagi. Tenang, dia baik-baik saja. Kau bila makin? Kau terlalu lemah. Ning. Ning Chen. Aku tak perlu khawatir. Dia baik-baik saja. Tapi, dia benar-benar tak bisa bertahan. Tubuh manusia seperti pisau es. Dasar fisik Xiao Bei terlalu lemah. Hanya latihan ini bisa mengaktifkan potensinya. Sehebat apapun ilmu bela diri, keluarga Xiao hanya punya satu jalan menuju kematian. Survey anger. Ya. Satu-satunya jalan adalah kesalahan. Yingyue dan Tian mendapat satu hati. Desmond, Toad9. Manusia punya hidup yang panjang. "12 bisa diubah-ubah. Berapa hari lagi?" Enak ha. Xiao Bei. Kamu kan sudah dewasa. Kenapa masih memelukku? Bukan ayahmu tak bisa memelukmu. Ku sebut kakak ipar atau ibu tiri? Tentu saja. Hahaha, Tuhan memberkati keluarga Xiao. Tak kusangka keluarga Xiao kami memiliki jenius langka. Semua sebelum Xiao Bei bisa kulupakan. Kini kuantar temui leluhurmu. Xiao Bei dan keluarga Xiao sudah pisah. Sudah tak penting lagi. Garis darah keluarga Xiao tak bisa diputuskan dengan ucapan, termasuk kau dan kau. Atau dia. Kalian belum layak tinggalkan keluarga Xiao. Tuan Xiao. Aku tak ingin kasar, tapi ini acara makan malam grup Chen Xingku. Jika masih punya
bawa anak buahmu pergi dari sini. Pergi dari sini. Pantasan kau berani melawan keluarga Xiao. Rupanya kau juga berhasil menembusnya. Tampaknya sang tua sudah terlalu lama diam. Hingga dunia lupa kekuatan petir sang tua. Sujat. Sinyal apa yang rusak? Kenapa bisa? Lalu apa yang terjadi? Santai, mata-mata yang kusiapkan masih ada. Kau siap? Monster. HM. Aku ingin membunuhmu dalam bahaya. Maafkan orang lain. Leluhur keluarga Xiao. Leluhur keluarga Xiao. Anak yang dibawa Lin Yao. Apa yang dia katakan untuk menekan Xiao Huayuan? Kekuatan Xiao Huayuan setara dengan Max Sadmo. Satu hal lagi, keluarga Xiao abadi juga turun gunung. Orang-orang sudah sampai di Hotel Binhai. Perkembangan ini di luar kendali pemerintah kita. Jika terus ikut campur, tak perlu khawatir. Anda sudah di sini. Pemimpin, Anda ini. Pertunjukan baru saja dimulai. Kasih si tua mie tipis buat berhenti. Kalau aku nggak tahan. Anak muda, jangan kurang ajar. Kau bisa tekan sedekahnya. Memang ada tenaganya. Tapi usiamu sudah di sini. Walau bakatmu luar biasa, berkultivasi ilmu bela diri di hati, paling mentok cuma puncak keluarga kerajaan. Aku mau gali kuburanku sendiri. Leluhur keluarga Xiao ini benar-benar tembus langit dan bumi. 9 dari 10 kasus. Dia leluhur keluarga Xiao. Katanya dia jadi klan kuat sejak 50 tahun lalu. Jangan main-main. Iya. Nama Xiao Xiazi cukup galak. Menurutmu, harus bersyukur apa? Enggak usah. Cuma kau sakiti pilar keluarga Xiaoku. Hina pemimpin keluargaku. Bebas dari hukuman mati. Dosa hidup. Kau bunuh diri. Hapus hari sial. Tapi hasilnya terlalu menipu. Cuma kau dan leluhur keluarga. Kenapa nggak mau muka? Kalau skill kalah, balas dendamlah. Kita harus ditindas bersama. Dunia Sekarang. Hutan belantara hukum pakai tinju besar. Siapapun punya alasan. Ini semua salahku. Lin Shen, jaga ibu dan adikku, aku yang tanggung. Nggak ada besar kecil. Lepaskan saja keluarga Xiao. Aku takut mereka akan bangkit lagi. Bertemu Hai Cheng. Mulai sekarang tak ada lagi keluarga Tuan Xiao dan pria tampan ini. Ilmu bela diri luar biasa. Karakter yang istimewa. Oke, kamu terlalu banyak pakai idiom. Aku senang memuji Lin Chen seperti itu. Oh, aku pergi dulu. Baiklah. Hei, sangat berwibawa. Tenang dan cerdas ya. Tuan Lin Chen, yang seperti dewa mobil. Boleh saya perkenalkan diri? Kakak, kamu sadar sesuatu? Bu, Lin Chen selalu tertawa lihat ini. Dulu dia jarang tersenyum. Meski umurnya sebaya dengan kita, dia selalu sok gaya bicara. Seperti orang zaman dulu. Tapi dia lumayan baik sih. Kenapa tak kasih dia kesempatan? Nanti si sok penting itu akan cekikikan. Dia menjuku kakak. Aku manggil dia ayah. Kakakmu saja. Ada masalah apa lagi? Perampok. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku tak akan memukulmu hari ini. Gatal kon, kulitnya Teresa Kenkeng. Dah, kakak. Apa kesalahanku padamu? Tahu kenapa Lin Chen datang ke sini? Bukan begitu. Dia sengaja datang karena kupanggil. Kak, sebenarnya, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini tergantung keinginannya, bukan? Bisa saja aku memanggilnya kakak ipar. Katakan setuju, Zhang Shang. Hahaha, benar. Benar semuanya, hahaha. Bagaimana dengan kehidupan? Mungkin seharusnya. Ketua tim, jangan datang ke sini sekarang. Lin Chen itu, dia orang aneh. Dia berlutut, membuat seluruh anggota keluarga Xiao bersujud. Sekilas tatapan langsung mematikan. Itu adikku. Tersenyumlah. Kurasa kedua anak itu masih belum diterima sepenuhnya. Sudah lama kita tidak bertemu. Beri mereka waktu untuk menyesuaikan diri. Setelah makan malam, aku akan ceritakan semua yang terjadi pada kita. Baik. Semuanya.
Terima kasih telah meluangkan waktu menghadiri jamuan ini. Sebagai bagian dari komunitas bisnis Haicheng, Xiao Xiao beruntung mendapat dukungan. Tuan Xiao, Anda sedang bercanda. Bisa menghadiri jamuan penyambutan suami Anda. Ini kehormatan bagi kami, bukan? Hei, bukankah begitu? Benar, Tuan Xiao. Anda terlalu baik. Tuan Lin tadi sangat heroik. Sungguh mengagumkan. Sebenarnya, tujuan penyelenggaraan jamuan ini bukan hanya untuk menyambut kepulangan suamiku. Ada hal lain yang menyangkut rekan bisnis Haicheng. Ini tidak ada hubungannya denganku. Langsung saja bicara. Ya, langsung. Kalian semua harus. Apa kalian tahu Haicheng? Meski terletak di jantung delta sungai Yangtze, tiap aktivitas butuh banyak jalur laut darat. Tapi bagaimana dengan ekonomi Haicheng? Tak terlalu menonjol di provinsi ini. Bahkan dalam keluarga Xiao yang berpengaruh. Morningstar dan 7 raksasa. Di seluruh provinsi Giap, hanya dianggap perusahaan agak terkenal. Tuan Xiao, langsung saja katakan. Kami pasti setuju. Iya. Kenapa? Sebenarnya perusahaan unggulan kitalah yang gagal. Soalnya, pembangunan terkoordinasi. Tuan Xiao, apa solusimu? Saya ingin, di acara makan malam ini, bernegosiasi dengan keluarga Xiao dan 7 grup, berjabat tangan dan berdamai. Sayangnya keluarga Xiao sekarang bukan prioritas lagi, hanya 7 grup utama. Xiao Xiao bisa membantu. Ikut acara besar ini, masuk provinsi Jiang sekaligus. Jika bisnis bisa berkembang ke seluruh negeri, bukankah kita langsung melesat? Apa malunya itu? Meski dapat sedikit bagian, cukup untuk sukses besar. Dengar nada bicara Tuan Xiao, seluruh provinsi masih jauh dari selesai. Khawatirnya seluruh industri akan dilarang nanti. Sekarang asal grup lain setuju, kita bisa manfaatkan momentum. Tak serumit itu, perhatikan baik-baik. Tuan Lin, kamu bertindak langsung, memojokkannya dengan ini. Lagi pula cucu-cucu itu tak berani macam. Mereka cuma bisa ganggu gerombolan ini. Berita? Iya. Tolong minta Tuan Lin bertindak. Hancurkan 7 grup utama. Kembalikan Haicheng yang cerah. Minta Tuan Lin bertindak. Tolong Lin Yen. Tolong Lin Yen. Tolong Lin Yen. Berani sekali menghancurkan 7 Kupikir mereka ini ketakutan, tidak berani datang. Benar-benar pengecut. Sangat menjijikkan. Yang baru saja bicara adalah Wu De, kepala keluarga Wu, urutan dari kiri ke kanan. Artinya Yao Qinian, kepala keluarga Yao, leluhur keluarga Zhao Wang, Wang Dachuan. Elder keluarga Sun, Sun Yixing. Penerus keluarga Zhang yang mendukung kaisar. Kepala keluarga Lu. Bagaimana dengan Wu Huang? Kini dia penguasa tertinggi Haicheng, juga pemimpin 7 grup besar. Siapa pria itu? Keluarga Xiao terpuruk. Pasti sudah lama tahu. Datang dengan sombong sekarang. Pasti orang itu dalangnya. Kekuatannya setara leluhur keluarga Xiao. Dia sudah gila. Kembali untuk mati. Aku belum hadir di pesta. Saatnya kecam 7 kelompok besar. Kami dianggap remeh ya? Haicheng, Presiden Grup Zhao. Zhao Meng, Komandan Tim Besi Grup Zhao. Dengar baik-baik perintah Komandan Zhao. Masih mau minta ganti rugi, minta maaf dan ulangi pestanya. Setelah itu, datanglah dengan tandu. Coba hitung. Gue akan kusuruh pamanmu pakai ini. Lo siapa sih? Lo cuma bisa ngikut. Lo ini apa? Ngapain gaya-gayaan di kampung kumuh? Tahu adik gue siapa? Ada APA? Xiao Xiao benar, yang tidak tahu diri. Jangan malu-maluin ngomong. Ini tuyu institusi itu, ajar dia. Masih berani ngomong di depan senjata? Jangan cari gara-gara. Berapa orang lo? Xiao Xiao, baik hati memberi pelajaran. Cepetan berterima kasih ke Xiao. Tua-tua jago. Hai, Xiao Xiao, kebaikanmu luar biasa. Semua ini tulus dari lubuk hati. Bukan. Keluarga Xiao. Elinerku pernah menangkap suara kekalahan keluarga Xiao. Tapi kekalahan mereka terlalu cepat dan total. Apa maksudmu 5 orang yang digoreng aman? Jika leluhur keluarga Xiao menyerang, aku akan laporkan ke Fuhrer di sel tahanan. Ulangi. Kalian diundang ke gedung mereka. Jangan terburu-buru. Terima kasih, Yang Mulia Xiao Xiao. Aku khawatir ini penipuan. Ini tentang rencanamu. Bagaimana jika kita tunggu keturunan Gunung Kunlun? Rencana ulang. TN Xiao, 7 grup kami memakai nama perusahaanmu, membiarkan bawahan menghina tamu penting. Ini kekeramahan telasmu? Tadi kalian begitu agresif.
Ini seolah kamilah yang mengganggu. Apa maksud kalian sebenarnya? Aku bersaksi sampai mati. Akulah Tuan Xiao di jamuan itu. Jika tidak datang, Tuan kau kami. Jika hanya datang ke jamuan, Xiao Xiao pasti akan kembali. Tapi jika ada niat lain, jangan salahkan Xiao Xiao jika berbalik sikap. Ibu, mereka terlihat mencurigakan. Jangan percayai mereka. Aku mencarimu hari ini, ada satu hal yang perlu dibahas. Kalian semua sudah tahu, ekonomi Haicheng mandek bertahun-tahun. Setelah menyelidiki, kamilah perusahaan pemimpin penyebabnya. Persaingan kami, Tentu, itulah alasan kedatanganku. Untuk memperbaikinya. kalau begitu, nak, Tuan Xiao, kenapa tidak bicara tentang orang dulu? mulai hari ini, aku akan menyerahkan perusahaan ke Tuan Wu. Mulai sekarang, Lin Chen, perusahaan besar kecil di Haicheng, 7 grup termasuk kalian, harus bergantung pada anak buah Chen Xing, mengikuti irama suami. Bodoh, Tuan Xiao, kau terlalu tinggi hati. Sun Cao. Tuan Xiao menggegam-gem. Masih bicara soal hubungan pribadi. Masih kurang pantas. Komunitas bisnis Haicheng memang butuh pemimpin. Tapi bukan Chen Xing. Tapi 7 grup kami. Kami tunggu tokoh ternama Haicheng. Membiarkan anak baru belajar. Cuma bikin orang tertawa ngakak. Lin Chen, dibanding kalian yang cuma omong doang. Lin Chen yang lebih hebat adalah suamiku. Kalau berani menghina lagi, jangan salahkan aku jadi kasar. Tampaknya, kabar 2 ibu anak berebut pria tampan ini benar. Membiarkan orang begini wakili komunitas bisnis. Tidak malukah kalian? Apa yang kau lihat? Aku sedang bicara tentang... Mulai hari ini, keluarga Zhao diusir dari komunitas bisnis Haicheng. Siapa berani bekerja sama dengan mereka, harus tanggung konsekuensi dari Chen Xing. Urus sendiri saja. Keluarga Zhao berani menghina Tian Lin. Aku istirahat di Jiangbei. Temani mereka dan jangan kerja sama lagi. Pabrik minuman Haitian Yise kami putus dengan Zhao. Takkan kerja sama. Aku juga tentara. Aku juga. Orang picik. Kekek ingat. Jangan menyesal nanti. Ini salahmu. Jangan salahkan orang. Xiao sangat angkuh. Satu kalimat hancurkan janji perusahaan. Sudah izin kami? Aku tak minta izin. Ini bukan diskusi. Ini pemberitahuan. Tian, Xiao bertekad ingin perangi 7 grup besar kami. Lalu, apa Chen Xing takut padamu? Gagasan awal Xiao Xia berbeda. Nasib mereka sekarang kau pasti sudah tahu. Hitung waktu. Patuhi aturan, hindari masalah. Ibunya tak mau diam lagi. Anak keluarga Xiao. Jangan kira kami sama seperti orang bodoh ini. Mudah sekali ditipu. Kau berkomplot dengan keluarga Xiao dari awal. Dalam sandiwara ini, Aku akan lengah sebagai penembak dalam sekejap. Tuan Luo, apa pendapatmu? Keluarga Xiao pura-pura tak terkalahkan. Montua, para penguasa terang ini memang dominan di Haicheng. Xiao Xiao memberi perintah. Kalian keluarga kecil tak berotak. Berkelahi mati-matian dengan grup lain. Malah suruh orang tak bersalah bunuh Piches. Sedaka kau pikirkan seberapa kuat leluhur keluarga, bahkan jika ada mata-mata. Kenapa anak ini? Leluhur keluarga Xiao masuk alam transisi puluhan tahun lalu. Bagaimana bisa kalah tanpa bertindak? Tak pernah dengar cara langka begini. Benar atau tidak? Leluhur keluarga Xiao, parenti bersembunyi. Kemarilah, Chen dari keluarga Xiao dan Chen Xing. Hari ini, seluruh keluargaku menerimanya. Imajinasimu cukup liar, tapi suamiku masih meremehkan cara ini. Potong Jia. Siapapun dari keluarga Zhao lebih baik darinya. Cepat selesaikan. Mau kemana? Senyam puas. Tenang, 3 urusan penting ini. Lihatlah si kakek-kakek ini. Langsung kena tampar. Kau juga marga Zhao? Gak masalah, haha. Zhao Zicheng, ayo main dengan bocah ini, biar mereka semua lihat baik-baik. Nantang ini. Aku gak tahu bakal mati gimana. Hahaha ketua tim Zhao. Apa katamu? Kenapa aku gak ngerti? Staff, inilah yang disebut antisipasi. Langgar dulu perintah ketua tim. Konsekuensinya kau gak sanggup tanggung. Zhao Zicheng, kupanggil untuk terakhir kalinya. Udah. Sudah puas? Ini adikku, ngerti? Ini urusan internal keluarga Zhao. Bukan giliran playbu sampah seperti kau utak-atik. Dasar brengsek. Kau dengar kisah heroik kakek Xiao Bei? Lalu kami habisi seluruh keluarga Xiao. Ini aku. Sobat baik. Kau bicara begitu, ibumu pasti malu.
Jangan pusingkan detail. Kalau gak mau ke pesta, minggir. Jangan paksa kami bertindak. Badut lompat. Kelompok DIT 8 macam apa ini? Saudara-saudara kita sekarang sangat kuat. Ayo lawan kami. Pendek. Aku tidak tahu. Pemainmu Xiao Xiao. Kenapa kakakmu? Kukuku. Kau paham. Ingat. Perkaton Junior hampir membuatmu hila. Sangat mengecewakan. Bukan kau, tiang listrik. Kau sembunyi di belakang ayah dan aku. Kau tak punya muka. Kau Kuma Junior. Satu gigit, satu junior. Kau tua sebelum waktunya. Ini tetap hal buruk. Akan dikubur setelah selesai. Babi pakai belalai gajah, sok jadi gajah. Apa-apaan ini? Anak ini jago memaki. Bagus. Bagus. Xiao Xiao. Kau adalah Master Zaman now. Aku benar-benar kampungan. Biarkan kalian urus bisnis Hanceng. Kota Laihai takkan pernah pergi. Jiang provinsi yang masuk, bukan Hanceng. Iya dan tidak. Ada masalah APA? Bagaimanapun kita bertikai internal. Ini semua terjadi dalam kota laut kita. Begitu orang luar masuk. Ayolah, situasi sudah berubah. Jangan salah paham. Bukan kami libatkan Yang Mulia dalam hal ini. Dia yang memilih kita. Kejujuran macam apa? Kolam air yang mandek. Hanya ikuti Yang Mulia. Bisakah naik level sejak zaman dulu? Almighty Songjunjenggo. Hormat Hirikian. Siapa sih yang kenal kalian? 7 grup besar kalian tak bisa lindungi diri. Masih mau menipu orang? Jaminan diri. Lebih baik ku beritahu. Yang Mulia telah hubungi murid Kunlun Shenshen. Orang tuanya akan tiba di Kunlun Shenshen. Guru, apa aku satu-satunya murid? Suka tidak suka. Chen Xing dan keluarga Xiao akan tunduk. Karena kebodohanmu dan tipu daya penjahat, sudah terlambat ikuti 7 grup besar. Boleh dong sedikit membual. Ku bilang ayahku dewa di Gunung Kunlun. Tak terkalahkan. Lihat, siapa yang percaya omong kosongmu? Cuma tanduk acak-acakan. Cuma mau memprovokasi hubungan kami dengan grup putri. Apa yang kau percaya? Kalian tidak diterima di sini? Pergi dari sini. Si mata buta, naga tak Jujur saja, Lin Wuji, Guru Lin akan segera datang. Kuharap mulut kalian masih sekeras ini nanti. Lin Wuji. Orang terhebat di dunia. Lin Wuji. Lin Wuji yang legendaris. Satu pukulan mengguncang bajak laut Jepang. Membangun bau di Tokyo selama 30 tahun. Cawi. Apa itu dia? Grandmaster Wuji. Dia yang bertarung sendirian. Menghancurkan seluruh divisi bajak laut Jepang di Laut Cina Timur. Apa dia siluman tua? Dia cuma seorang guru. Sampai jumpa. Kukira ini cuma hinaan untuk muridmu. Kenapa aku tidak ingat grup ini di Gunung Kunlun? Bukankah menyenangkan memanggil kalian? Kenapa tidak memanggil? Tuan Lin. Begitu tiba di tempat kumuh manapun, kalian harus berlutut. Lin Wuji. Yun Wuji, siapa itu? Kau, tua bangka, aku malas bicara omong kosong. Kuberi kesempatan terakhir untuk tinggalkan kegelapan dan memilih terang. Ikutilah 7 kelompok. Kelompok ini mengikuti sang pemimpin tertinggi. Kota Wuruohai telah dihapuskan. Tuan Xiao menyarankanmu mempertimbangkan baik-baik. Jangan hancurkan masa depanmu demi bintang besar. Haha, Tuan Xiao. Kau tak sadar anak ini tak kompeten? Tuanku, aku tak peduli kau siapa. Saudaraku bisa kalahkanmu dalam satu gerakan. Maukah kau ikuti orang bodoh ini besok malam? Hancurkan masa depan. Grup Shanshin. Lawan tren. Perkembangan bisnis Chenhai terhambat. Harusnya terkenal. Maaf, Tuan Xiao, gedung tua ini hampir tak terkalahkan. Keteneran, apa dia tahu aturan si tua ini? Jangan beri kesempatan. Benar, hanya ikuti 7 kelompok. Kita bisa keluar dari negeri ini, keluar dari gedung ini. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kakak, tak perlu banyak bicara dengan para penakluk naga ini. Mereka akan menyesal nanti. Hei, Xiao benar. Mereka ragu-ragu di saat genting. Mempertahankannya juga masalah. Matamu tak hamja? Hei, menjanjikan. Aku cuma menjilatnya begitu saja. Aku masih punya pilihan. Beri aku kekuatan? Sadar diri tak terkalahkan. Matilah dengan tenang. Sudah kukatakan kau keras kepala. Masih tak sadar. Kurasa begitu. Lin Linshen. Hei, kuzerangkan kau. Jangan terlalu senang. Nanti wajahmu bengkak dan menangis tak ada tempat. Berani terus menghina aku.
Jika kau di ibu kota kekaisaran, aku tak perlu bertindak. Kau sudah mati. Kau dari ibu kota kekaisaran? Siapa kau sebenarnya? Lin Wuya, tetangga ibu kota Kekaisaran. Dari mana asal keluarga Lin? Banyak orang dari Daxia. Berapa keluarga tirani yang tahu segalanya? Tapi jika bicara klan terkuat di Grazia, pastilah keluarga Lin dari ibu kota. Tak ada yang meragukan. Luar biasa. Pantas disebut klan nomor 1 di Grazia. Keluarga Lin menguasai militer, politik, dan bisnis. Hampir semua anggotanya pahlawan. Dewa perang Lin Wuji pun dari keluarga ini. Jika ucapannya benar, Lin Wuji mungkin takkan datang. Siapapun yang datang tak masalah. Meski keluarga Lin kejam, tapi katanya kepala keluarga sebelumnya kesepian. Anaknya hilang dan tak ada penerus. Kini kabar itu terbukti benar. Maksudmu? Keluarga Lin punya aturan tak tertulis. Itulah syaratnya. Harus buktikan kemampuan untuk jadi pemimpin. Lin Yunya ini generasi muda keluarga Lin. Dia datang ke Haicheng untuk tunjukkan kehebatannya. Harusnya tak usah bicara tadi. Bos, seluruh keluargaku bergantung padamu. Hei, Istri Zhao Zicheng beri muka padamu? Apa istrimu memberimu muka? Kau sudah memilih. Mulai hari ini dikeluarkan dari keluarga Zhao. Berani Yadi Muzu Atazan. Sombong hidup dan mati. sudah berapa kali kukatakan, percuma datang dari siapapun. Kakakku tak terkalahkan. Itu bapakmu? Baik. Siapa izinkanmu mengambil untung? Ayahku tak terkalahkan. Kau paham artinya? Tuan Lin akan segera datang. Percuma melatmu Sekara Zapapan. Benar juga, si pembunuh Yo. Dasar pengkhianat yang makan dari dua pihak. Kita sudah berusaha keras membantumu bertahun-tahun. Akhirnya jadi begini. Baik. Akan kulakukan sesuai keinginanmu. Binatang. Mulai hari ini, aku akui kau sebagai bos. Luar biasa. Aku kesakitan. Lepaskan. Masa lalu biarlah berlalu. Hei apa? Lin, kenapa Lin Wuji belum datang? Kau panikat? Ini janji, bukan janji. Cepat. Kapan kakak Wuji tiba? Kenapa tidak telpon saja anak itu? Kau memprovokasiku, aku mengerti. Anak, Kau buat aku dapat masalah. Lalu? Tuan Lin keturunan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Pasti berhati mulia. Kini aku sadar telah salah. Apa terlalu mengganggu? Sudah kunasihati tinggalkan kegelapan. Tapi kau percaya pemuda tampan tak jelas asal. Siapa yang bisa disalahkan? Aku hanya merasa, tak lama, Grandmaster Wuji kalah oleh suamiku. Harusnya kau hancur lebur, bukan? Wah. Margamu Xiao. Gengmu terlalu mengagumimu. Bocah di sebelah sana. Kurasa kau tak paham sama sekali. Gunung Kunlun. Makna kata-kata ini muridku. Aku sungguh tak tahu. Tapi sepengetahuan guruku selain aku, tak ada murid kedua lain. Berbahaya kau bicara begitu. Karena aku turun dari Gunung Suci Kunlun pagi-pagi. Aku juga bilang aku peritua Gunung Suci Kunlun. Peritua Gunung Kunlun. Siapa berani ganggu peritua Kunlun sembarangan? Tuan Lin. Gagak bertemu lebih 20. Temui Tuan Lin. Ayo. Hei, kau itu Lin Wuji, makan anak laki-laki rasanya tak begitu kuat. Kasahanala, surga. Akhirnya aku bertemu dewa. Hei, tak kalian semua lihat? Aku tak melakukannya. Jangan nodai aku, kakek. Keturunan dua. Mungkinkah dia merasa dia? Energi sejati yang kusampaikan ke anak anjing. Sampaikan pada kakek itu. Master Buddha Tak Daya Zinkin. Dia malah ketemu kepala desa Plaibu. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Paman kedua terlibat kematian. Tidak. Kakek itu mendaki Gunung Kunlun penuh rintangan. Walau tak sempat berguru pada Dewa Tua, tapi dengan petunjuknya, dapat secercah kekuatan ilahi Kunlun, hingga bisa punya segalanya. Pemuda ini, tapi dia punya kekuatan ilahi Kunlun unik. Ribuan kali lebih kuat dariku. Bagaimana mungkin, Yuan Dou?
Kekuatan ilahi Kunlun lebih kuat dari Dewa Tua. Berani tanya hubungan Dewa Tua denganmu. Penghormatan resmi. Aku tak sangka mereka tahu hubunganmu dengan guru saat ini. Tiba-tiba saja, mereka penindas yang takut sama yang lemah dan keras. Tapi sekarang ada Gunung Kunlun sebagai jaminan. Hai Cheng juga harus lebih tenang. Beban di pundakmu jadi lebih ringan. Aku tidak khawatir soal itu. Aku cuma khawatir sama Yao. Jia beriar siber lebia. Tak mau percaya ayah kandungnya sendiri. Kita harus lakukan ini. Hahaha tidak apa-apa. Sebagai anak, aku ingin tunggu hasil tes DNA keluar. Kamu juga harus mengerti, kecuali kamu cepat-cepat melunasinya. Semua orang sudah di sana. Omong kosong apa lagi ini? Janet. Kau akan jujur saat hasil tes DNA keluar. Kenapa kamu terlalu dekat denganku? Masih ada apa lagi? Tentu tergantung sikap putrinya. Lin Chen. Lin Yang, keluarga perempuan. Bisa tidak kamu menahan diri? Berhenti teriak. Aku ulangi lagi. Dia bukan ayahku. Ayahku 40 tahun. Aku 20 tahun. Ini surat apa? Aku ulangi lagi. Ayahmu hanya terlihat muda. Itu disebut terlihat muda? Lalu hantu Xiaobei itu apa? Aku andalkan lagi. Kakak. Kau mau Lin Chen jadi kakak ipar atau ayah tiri? Ayah tiri apa? Ini kalian berdua ciuman. Sebenarnya, biar aku yang bicara. Entah itu ayah tiri atau kakak ipar. Semuanya tetap keluarga. Bagaimana pendapat kalian? Diam. Lin Chen, bukankah ibuku baru memberimu perusahaan? Jual saja dirimu dengan santai. Lagi pula kalau benar mau, aku juga bisa mengirimkan. Kenapa tak mau terima kenyataan? Pastikan aku ayah kandung. Lupakan. Tunggu sebentar. Kau akan tahu saat hasilnya keluar. Selamat. Kehilangan Redende lebih dari 99,99%. Menentukan hubungan biologis yang ada. Dr. Xie. Sama-sama. Sudah kubilang Lin Chen ayahmu. Sekarang harusnya kau percaya. Kau benar ayahku. Kalau salah, ganti saja. Apa Yao Yao sekarang percaya? Yao, aku percaya. Hancurkan saja, dunia terlalu kacau.